going. I never wanted her to know, and I actually said I didn't want to say that. And then when they asked me I deserved to know how he felt before he died. that's why. Siapa sangka, Tel Aviv yang dulunya megah, kini hancur lebur bak Gaza setelah beberapa hari digempur habis-habisan oleh rudal-rudal Iran. Dan yang memilukan, seorang perempuan Israel menangis meraung-raung, memohon kepada Iran untuk hentikan perang. Mungkin ibu ini sudah lupa ingatan. Selama bertahun-tahun, dunia menyaksikan dalam diam bagaimana Gaza hancur oleh agresi brutal pasukan Zionis. Gedung-gedung runtuh, rumah sakit luluh lantak, anak-anak kecil berlari tanpa alas kaki di antara puing-puing. Tangisan ibu-ibu di Gaza pecah, namun dunia seolah tuli. Dan kini, roda sejarah berputar dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Mungkin ibu ini juga lupa ketika Israel dan Amerika melancarkan serangan besar-besaran ke Iran dan menewaskan sang pemimpin tertinggi, Ali Khamenei, dan membuat Israel hanyut dalam euforia. Warga-warga Israel merayakan di jalanan. Mereka merasa telah menang, dan mereka merasa kebal dari pembalasan. Namun kegembiraan itu hanya bertahan beberapa jam. Iran yang terluka bangkit dengan amarah yang tak terbendung. Dalam hitungan jam setelah kematian Khamenei, Teheran melancarkan operasi balasan besar-besaran, menghujani Israel dengan gelombang demi gelombang rudal balistik dan drone. Langit Tel Aviv yang semula penuh sorak-sorai berubah menjadi neraka. Kilatan cahaya, oranye terang meledak di mana-mana. Sirene peringatan meraung tanpa henti. Hampir 19.500 kali diaktifkan di seluruh penjuru Israel selama konflik berlangsung. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern mereka, warga Israel merasakan apa yang selama ini dirasakan warga Gaza setiap hari. Dari laporan yang dihimpun berbagai media internasional, Iran telah meluncurkan total 2.591 rudal ke arah Israel pasca kematian Khamenei. Dan di tengah hujan rudal yang menghancurkan Tel Aviv, Ramat Gan, Rishon LeZion, Bat Yam, dan Haifa, sebuah video muncul dan langsung menjadi viral di seluruh media sosial dunia. Video itu menampilkan seorang perempuan Israel. Ia berdiri dengan mata sembab. Suaranya bergetar, dan dalam bahasa Inggris ia berteriak, "Iran, kami tidak pernah menginginkan ini. Tolong Iran, hentikan ini. Maafkan kami. Kami tidak mau kehilangan segalanya." Dan yang paling penting saudara-saudara, bagaimana pendapat kalian? Apakah menurut kalian apa yang terjadi di Israel saat ini adalah karma dari apa yang telah bertahun-tahun dialami rakyat Gaza? Atau apakah kalian melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Sementara itu, pemimpin Partai Buruh Inggris, George Galloway, melontarkan serangkaian klaim mengejutkan terkait skala kerusakan sesungguhnya dalam konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Galloway secara terbuka menuding adanya sensor informasi besar-besaran oleh pemerintah Israel dan media barat terkait kehancuran fatal di Tel Aviv, serta tingginya angka kematian dari pihak AS Israel. Galloway mengiklaim bahwa Israel saat ini menderita kerugian yang sangat parah, namun fakta tersebut sengaja ditutupi dari mata dunia. Lebih lanjut, ia menuduh media arus utama barat seperti CNN, BBC, dan Sky News telah tunduk pada sensor Israel dan menolak menyiarkan rekaman kondisi di lapangan. Politikus 47 tahun tersebut dengan berani menyatakan bahwa kondisi Tel Aviv saat ini sudah luluh lantak menyerupai jalur Gaza. Ia mengaku mendapatkan informasi tersebut secara langsung dari warga sipil di lokasi kejadian. Bagaimana saya tahu itu? Karena saya punya teman-teman di Tel Aviv, di Jalan Sheinkin, dekat lapangan di Zengov. Dan merekalah yang memberitahu saya dari mulut mereka sendiri bahwa Tel Aviv sekarang terlihat seperti Gaza, ungkap Galloway. Selain menyoroti Israel, Galloway turut meragukan keabsahan data resmi jumlah korban tewas dari pihak Amerika Serikat. Ia menuding pemerintah Washington berbohong kepada publik karena hanya mengakui 6 kematian warganya. Bagaimana mungkin semua pangkalan CIA, semua kedutaan besar Amerika, semua pangkalan asing Amerika Serikat hancur dengan hanya 6 orang Amerika yang tewas? Saya berani bertaruh, jumlah orang Amerika yang tewas mendekati 1.000 orang dan mereka tidak bisa disembunyikan selamanya, tegas Galloway. Sementara itu, bak kiamat di siang bolong. 330 rudal balistik dan hipersonik kembali meluncur dari daratan Iran, menembus langit Timur Tengah, dan menghujam jantung Israel dengan kekuatan yang membuat bumi bergetar. Tel Aviv menyala merah, Haifa dipenuhi asap hitam, dan Netanyahu,
Pemimpin yang selama ini kerap menuai kritik dari dunia muslim, kini mengalami nasib yang mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh sang paman, Donald Trump. Mengutip laporan dari The Times of India, Iran kembali melancarkan serangan rudal besar-besaran ke wilayah Israel. Serangan militer berskala penuh yang melibatkan sekitar 330 rudal berbagai jenis, termasuk rudal balistik jarak menengah, dan yang paling mengerikan, rudal hipersonik Al-Maut yang diklaim merupakan rudal terbaru milik Iran. Dan yang membuat serangan ini berbeda dari serangan-serangan sebelumnya adalah dampaknya. Kali ini, mengutip dari sumber yang sama, kerusakan yang ditimbulkan sangat parah, jauh melampaui apa yang pernah dialami Israel dalam beberapa dekade terakhir. Tel Aviv, kota metropolitan terbesar Israel, kota yang selama ini dianggap sebagai benteng tak tertembus, dilaporkan mengalami kerusakan signifikan di beberapa titik strategis. Gedung-gedung tinggi di pusat kota terguncang. Beberapa infrastruktur penting dilaporkan mengalami kerusakan berat. Dan yang bikin mencekam, sirene peringatan berbunyi tanpa henti selama berjam-jam, memaksa jutaan warga Israel untuk berebut berlindung di bunker-bunker bawah tanah yang sudah tidak memadai. Sementara di Haifa, kota pelabuhan strategis di utara Israel yang menjadi pusat industri militer dan teknologi, juga menjadi sasaran utama serangan ini. Beberapa fasilitas di kawasan industri Haifa mengalami kerusakan parah. Asap hitam tebal membubung tinggi ke langit, terlihat dari jarak puluhan kilometer. Warga Haifa yang diwawancarai oleh media lokal menggambarkan suasana yang mencekam, seperti kiamat turun ke bumi, kata salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya. Iran sendiri, melalui pernyataan yang diklaim berasal dari Komandan Garda Revolusi, menyebut serangan ini sebagai operasi janji sejati, lanjutan dari operasi sebelumnya. Mereka menyatakan bahwa serangan ini adalah balasan atas berbagai kecurangan Israel serta penawar amarah bagi jutaan warga Iran yang kehilangan pemimpin besarnya akibat agresi brutal militer Israel Amerika. Menurut pernyataan yang beredar, pihak Iran mengklaim bahwa 90% rudal yang diluncurkan berhasil mencapai target yang ditentukan. Sementara itu, di tengah kepanikan akibat serangan rudal Iran, gelombang protes besar-besaran melanda kota-kota utama Israel. Dan target utama kemarahan rakyat Israel bukan Iran, bukan Teheran, melainkan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri mereka sendiri. Berdasarkan berbagai laporan yang beredar, puluhan ribu warga Israel turun ke jalan-jalan di Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa menuntut Netanyahu untuk segera mundur dari jabatannya. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Netanyahu membawa kita ke jurang. Cukup sudah perang tanpa akhir, dan kami butuh perdamaian bukan kehancuran." Demonstrasi ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Israel modern, melampaui protes-protes sebelumnya terkait reformasi yudisial. Yang menarik, tuntutan mundur ini bukan hanya datang dari kalangan oposisi politik. Berdasarkan kabar yang beredar, beberapa pejabat tinggi militer Israel yang sudah pensiun juga angkat bicara, mengkritik kebijakan keamanan Netanyahu yang mereka nilai telah membawa Israel ke posisi paling rentan dalam beberapa dekade terakhir. Seorang mantan jenderal yang namanya banyak disebut di media Israel menyatakan, dan saya kutip berdasarkan terjemahan yang beredar, kegagalan untuk mencegah serangan sebesar ini adalah kegagalan kepemimpinan, bukan kegagalan teknologi. Iron Dome tidak gagal. Yang gagal adalah strategi politik yang terus memprovokasi tanpa memperhitungkan konsekuensinya. Pernyataan ini seperti bom yang meledak di tengah panggung politik Israel. Bayangkan, seorang mantan petinggi militer secara terbuka menyalahkan Perdana Menteri atas kerentanan keamanan negara. Ini bukan hal yang biasa terjadi di Israel, sebuah negara yang secara tradisional sangat solid dalam urusan keamanan nasional. Tekanan terhadap Netanyahu juga datang dari dalam koalisi pemerintahannya sendiri. Berdasarkan spekulasi yang beredar di kalangan analis politik Israel, beberapa partai koalisi dilaporkan mulai mempertimbangkan untuk menarik dukungan mereka. Jika ini terjadi, pemerintahan Netanyahu bisa runtuh dan Israel akan menghadapi krisis politik di tengah krisis keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan skenario itu, sebuah negara yang sedang diserang dari luar sekaligus hancur dari dalam. Netanyahu sendiri, berdasarkan pernyataan yang diklaim berasal dari kantornya, tetap menolak untuk mundur. Dia menyebut para pengunjuk rasa sebagai pihak yang bermain di tangan musuh dan menegaskan bahwa Israel akan memberikan balasan yang tidak pernah dilihat dunia sebelumnya. Retorika keras ini, menurut banyak pengamat,